Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucilan dari Adam dengan NIM 210605502038. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Taman Macan yang ada di Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Taman Macan ini yang berbentuk segitiga terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Tepatnya berada di sebelah selatan Balai Kota Makassar. Masyarakat sering datang untuk berolahraga atau sekedar jalan-jalan mengelilingi taman. Keseluruhan area dipenuhi oleh pepohonan rindang dengan udara sejuk khas hutan kota. Menjelang sore hari, pengunjung mulai ramai berdatangan dan melakukan aktivitas jogging. Ada pula yang bersantai sambil mengobrol bersama teman-teman. Seperti namanya, di depan taman terdapat patung macan yang berdiri gagah dengan pose menyeringai, meskipun terkenal sebagai ikon dari taman. Namun belum banyak yang tahu makna keberadaan patung ini. Sebenarnya nama asli patung harimau ini adalah Monumen Laskar Pemberontak Harimau Indonesia, sengaja didirikan untuk mengenang pemberontakan Laskar Pejuang dari Makassar. Kala itu sedang terjadi perlawanan terhadap penjajah dari Belanda. Patung bermotif loreng tersebut berdiri di atas prasasti yang menuliskan kisah sejarah di dalamnya. Menurut tulisan di prasasti bahwa monumen patung macan mulai berdiri pada 10 November 1985. Kemudian diresmikan oleh Menko Polhukam Surono sekaligus menjadikan monumen sebagai wisata sejarah. Prasastinya memuat nama para pejuang serta wilayah yang dikuasai oleh Laskar Harimau Indonesia, yang mana saat itu gerakan dipimpin oleh Muhammad Syah. Menurut beberapa catatan sejarah, Laskar Harimau Indonesia adalah pasukan khusus yang berisi para pemuda dan pelajar. Di dalamnya tergabung sejumlah tokoh pejuang tahun 45 yang kala itu sedang memperjuangkan hak-hak warga Makassar. Tidak hanya Walter Monginsidi, namun juga ada dua bersaudara Malwi Selan dan Emi Selan. Para pejuang tersebut melakukan pemberontakan besar untuk melepas belenggu dari ancaman pasukan kolonial. Beroperasi sekitar tahun 1946 sampai 1947 dan memulai menguasai daerah di sekitar Makassar, mulai dari Goa, Tanah Toraja, Baru, Takalar, Pangkep hingga Enrekang. Taktik operasinya dengan membagi pasukan dalam unit-unit kecil. Mereka melakukan pergerakan cepat dan sering berpindah-pindah tempat, merancang strategi gerilya untuk melawan pendudukan Belanda dengan cara melucuti senjata-senjata para penjajah. Dalam buku The South Celebes Affair diungkapkan tentang kegigihan para pemuda Makassar untuk menggulingkan para penjajah. Laskar benar-benar melaksanakan taktik gerilya yang taktis dan bertubi-tubi. Mereka gencar melakukan aksi pelemparan granat serta rentetan tembakan ke kem-kem militer, diselingi dengan melempar bom ke rumah-rumah petinggi Belanda, hingga kantor pusat tempat pemerintahan Belanda menjalankan aktivitas. Serangan tiada henti ini membuat kota Makassar berada di kekacauan terparah. Akses jalan tidak terkondisikan karena pohon-pohon ditebang dan dibuat melintang di tengah jalan. Kabel-kabel telepon sudah dipotong supaya barak militer tidak bisa menggunakan jaringan komunikasi. Laskar Harimau Indonesia juga merampas seluruh persenjataan militer
dari KNL, kemudian melakukan penyerangan di malam hari secara tiba-tiba ke pos-pos Belanda. Semakin hari, perlawanan terus berkobar, membuat militer dan sipil Belanda tidak mampu melakukan penyerangan. Pemerintahan mengalami kelumpuhan ekonomi sebab tidak bisa leluasa beraktivitas. Beberapa kantor pusat resmi ditutup untuk menghindari penyerangan lanjutan dari para pejuang. Kala itu, amarah sang laskar sempat mereda akibat tidak ada tanda-tanda perlawanan dari Belanda, bahkan menganggap sudah berhasil merebut kembali kota Makassar. Sayangnya, euforia itu hanya berlangsung sementara. Saat para pejuang lengah, justru terjadi serangan mendadak. Tidak ada persiapan strategi untuk melawan Belanda. Amunisi pun sudah banyak berkurang. Pada akhirnya, Laskar Harimau Indonesia tidak dapat memenangkan pertarungan. Bahkan sampai sekarang, peristiwa ini menjadi lembaran kelam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Konon ada 40.000 korban jiwa yang dibantai oleh pasukan Belanda. Sebagai bentuk menghargai perjuangan para pahlawan, dibuatkan monumen supaya jasa pejuang terus diingat. Bahkan, pemerintah sengaja membuka untuk umum kawasan monumen dan dijadikan wisata sejarah. Selain untuk karena edukasi, area sekitar didesain seperti tempat rekreasi, sehingga masyarakat Makassar bisa menghabiskan sisa hari mereka di Taman Macan, dan ada tempat untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman. Baik, terima kasih banyak telah menonton video saya tentang sejarah Taman Macan Kota Makassar. Semoga penjelasan saya di dalam video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.